Saya yang dimaksud. Nggak paham apa yang dimau oleh Mas Iyun. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya di channel 7P3A ya guys ya. Jumpa lagi dengan saya. Kita akan tentunya reaction video-video tentang Sobat Ngarep yang kemarin Mas Yun mengambil keputusan karena harus melimpahkan atau mengambil alihkan ketua di tangannya oleh Mas Roni Runkat ya gitu ya. Ini pendapat dari teman-teman Sobat Ngaret dan udah lama mengikuti Sobat Ngaret, itu ya paham lah, karena memang teman-teman ini sudah support lama dari Sobat Ngaret, jadi paham perjalanannya deh. Apalagi ada Ustadz ini kerja di Kalimantan. Kalau dipanggil dari teman-teman Sobat Ngaret, dia Ustadz GK, dia kerja di Kalimantan, dia selalu support untuk masalah teman-teman Sobat Ngaret sendiri ya guys ya. Ini kesimpulannya guys, jalan itu paling enggak kita harus maklum, karena memang keputusan diambil bukan karena Mas Yun sendiri ya, itu sudah ada koordinasi di antara teman-teman yang lainnya ya guys. Ada Mas Semar juga ya pastinya ya. Oke guys, simak aja ini dari pemahaman tentang keputusan Mas Yun yang kemarin diambil oleh Mas Yun, dilimpahkan ketua ke Mas Runkat ya guys. Jangan lupa guys, dibantu di like dan di subscribe di channel 7P3A ya guys ya, dibantu. Terima kasih. Yuk simak aja guys ya, let's go. Yang pertama, saya juga belum pernah ketemu dengan Mas Iyun. Saya hanya sekedar mensupport aja sih, support ya. Karena memang teman-teman rata-rata kalau dari jauh rata-rata belum pernah bertemu dengan Mas Yun ya, karena teman-teman ini juga sangat menyukai karena kesederhanaannya Mas Yun dan kompaknya teman-teman Sobat Ngaret itu sendiri ya guys ya. Contohnya Ustadz ini juga mengikuti Mas Yun sudah lama sih, mau mensupport Mas Yun juga udah lama, jadi sedikitnya dia itu paham sekali tentang Mas Yun guys, apalagi tentang Sobat Ngaret sendiri ya guys ya. Sebisa saya, semampu saya. Kalau masalah berorganisasi itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa namanya itu sudah berpengalaman atau apapun itu, karena kebijakan setiap organisasi itu berbeda-beda, bisa legal atau berbeda di hukum ya, semua kan sudah pastinya diarahkan oleh orang-orang dekat dari Mas Yun ya, yang pastinya lebih mempunyai wawasan yang lebih luas. Terus juga Sobat Ngaret ini kan banyak kalangan ya, dari kalangan bawah, tengah sampai atas. Saya yakin kesimpulan ini diambil atau keputusan ini diambil sudah dipikirkan matang-matang. Apa yang harus dilakukan untuk kita semua yang merasa dirinya adalah sebagai Sobat Ngaret ya, keluarga besar Sobat Ngaret, ya legowo aja. Ini adalah proses dimana nanti mungkin akan lebih baik lagi. Kalau terlepas siapapun yang dipilih, itu Mas Yun mempunyai hak sepenuhnya, karena beliau adalah pendiri dari Sobat Ngaret. Doa saya cuma satu, mudah-mudahan visi dan misinya nggak berubah dari awal terbentuk. Terus yang kedua, orang-orang yang dipilih ini bisa lebih amanah, bisa lebih menghargai, bisa lebih bersikap bijak dalam segala hal. Kalau saya pribadi, saya bukan apa-apa dalam Sobat Ngaret ini. Mungkin saya hanya orang yang peduli, dan kalau dianggap bergabung juga saya nggak tahu saya ini sudah bagian dari keluarga Sobat Ngaret atau tidak, karena KTA juga nggak ada. Terus ketemu dengan Mas Yun juga belum pernah, ketemu dengan Pak Semar juga belum pernah, ketemu sama Mas Roni juga belum pernah. Tapi kemarin terakhir waktu kegiatan di Jombang, saya sempat dihubungi oleh Pak Semar, Pak Anas, dan Pak Roni. Ya meskipun saya sempat follow beliau-beliau, saya juga belum di follow back. Tapi bagi saya itu bukan hal yang hal yang harus ketika saya memfollow seseorang terus harus di follow back, enggak juga. Tapi mudah-mudahan Sobat Ngaret ke depan lebih baik. Mungkin dari saya itu aja. Itu ya guys ya, itu pendapat dari Ustadz GK ya guys ya, karena memang ini Ustadz GK juga sedikit dihormati dari kalangan teman-teman Sobat Ngaret karena kebijakannya ya, kebijakannya dan mensupport dari Sobat Ngaret itu sendiri, karena memang udah lama nih mengikuti Sobat Ngaret, udah lama guys. Itu ya guys ya. Kita simak video berikut, ini masih tentang permasalahan tentang masalah
kemarin Mas Yun, keputusan Mas Yun ya karena memang melimpahkan ketua di tangan Mas Runkat ya. Ini dari teman-teman sobat ngarit juga guys ya. Agar kita itu paham, semoga agar misi dan misinya tidak berubah ya guys ya. Karena memang tujuannya satu ya, itu demi perkembangan, demi kemajuan nama besar sobat ngarit itu sendiri ya guys ya. Oke guys, kita simak video berikutnya masih tentang masalah ketua yang dilemparkan oleh ke Mas Runkat ya guys ya. Oke guys. Simbolnya, dan ini kebetulan dari Mas Semar sendiri sebagai integrasi sebagai tangan kanannya Mas Yun ya, karena memang dia juga udah mengurusi manajemen sobat ngarit itu sendiri yang kemarin dikelola dari Mas Semar ya. Dan ini sebagai inisiator yang mungkin mengodirkan semua inisiator yang harus di daerah ya guys ya. Ini Mas Semar, dan mungkin Semar merasa keberatan hingga Mas Yun mengambil keputusan ketua dilimpahkan ke Mas Runkat itu guys. Intinya seperti itu. Kita simak aja pendapat dari Mas Semar guys. Apa menurut Mas Semar, apa ini memang oke atau gimana? Simak aja guys. sobat ngarit Nusantara kok seperti itu sudah ikut membawa, gimana orang udah tau lah sobat ngarit, dan saya menjaga adab ke orang lain, menjaga sopan santun. Jadi ini loh sobat ngarit, orangnya ramah, adabnya baik gitu. Itu pendapat dari Mas Semar ya, karena memang mungkin Mas Semar udah berkoordinasi sama Mas Yun juga ya. Ya guys, kita simak video lainnya yang khusus untuk tentang pelimpahan ketua ke Mas Runkat ya guys ya. Gila, ini aja juga guys, ini teman dari sobat ngarit juga ya guys ya, keputusan Mas Yun yang mendapat dukungan dari teman-teman sobat ngarit juga, karena memang tujuannya untuk membesarkan nama sobat ngarit dan lebih tertata, lebih termanajemen lagi ya guys ya. Ini simak aja guys. Heboh lagi dari hasil keputusan lab Mas Yun tadi malam. Mas Yun telah memilih Roni Rongkat sebagai ketua sobat ngarit dan Mas Semar F7 sebagai inisiator. Oke. Mas Yun tetap menjadi pendiri sobat ngarit. Jadi begini geng, di dalam ini penjelasannya guys. Jadi untuk pemahaman per orang itu mungkin tidak sama, pendapat orang mungkin enggak, tapi kita sikapi dengan baik karena tujuannya lah untuk membesarkan nama sobat ngarit gitu ya guys. Suatu komunitas ataupun organisasi, pendiri itu tidak harus ataupun tidak selalu akan menjadi ketua gitu geng ya. Jadi fair-fair aja sih sebenarnya. Dan satu lagi yang perlu kalian ingat geng, Roni Rongkat itu menjadi ketua tetap dalam pengawasannya Mas Yun sebagai pendiri. Bukan berarti Roni Rongkat diberikan hak sepenuhnya untuk sobat ngarit ini ya. Tetap masih, nah itu ya, intinya seperti itu. Runkat tetap dalam pengawasan Mas Yun. Mas Yun tetap mengawasi, Mas Yun tetap akan ikut andil untuk masalah itu. Bukan Mas Yun lepas, itu bukan guys. Karena tujuannya agar terorganisasi, tertata, misalnya ada event-event, acara-acara kopdar bisa ketata lagi guys ya. Bisa lebih termanajemen, lebih ketata kembali agar teman-teman sobat ngarit itu juga nggak ricu tentang masalah kopdar yang saling berbenturan dengan daerah-daerah lain ya guys. Ini seperti itu. Ya simak aja lagi guys. masih dalam pengawasannya Mas Yun gitu loh. Jadi apapun keputusan yang diberikan Mas Yun itu udah keputusan yang terbaik. Kita ikutin aja. Karena apa? Sobat ngarit sudah ada pendirinya, tapi Sobat Ngarit Nusantara itu belum ada ketuanya. Dan sudah waktunya Sobat Ngarit Nusantara ini ada ketuanya. Agar apa? Agar kita lebih tersusun rapi strukturannya ini tadi. Nah, jadi lebih jelas nanti arahnya mau dibawa kemana Sobat Ngarit Nusantara ini. Nah, itu tujuannya guys. Jadi udahlah, nggak usah lagi pro kontra. Hilangkan pemikiran-pemikiran yang
jelek-jelek itu jangan dipikir lagi. Dan intinya apapun keputusan yang Mas Iyun buat itu sudah dipikirkan dengan matang. Nah, tidak hanya diucapkan dengan sesuka hati aja. Oke. Tetap selalu kompak. Salam Sobat Ngaret Nusantara, salam sabobatan. Srek. Oke. Itu ya guys ya, itu pendapat teman-teman dari Sobat Ngaret. Intinya sebetul sih, intinya karena memang ini teman-teman yang mendukung, karena memang ini bertujuan untuk membesarkan nama Sobat Ngaret ya guys ya. Dan Mas Iyun juga tidak akan melepaskan, tidak pasti seperti itu, melepaskan sepenuhnya tidak mungkin, pasti akan diawasi oleh Mas Iyun sendiri guys ya. Coba kita simak kita simak komennya ya. Mas Iyun terbentuk dengan masalah komunikasi sehingga perlu interaksi sebagai ketua, makanya Mas Iyun menyadari hal itu, jadi ketua diserahkan kepada Mas Menteri. Oh iya, ini betul ya guys, seperti itu ya guys ya. Ya tujuannya seperti itu guys, tujuannya untuk Mas Iyun mengambil keputusan seperti itu, tidak usah ada ribet, kita ikuti aja alurnya, kita ikut ceritanya sampai gimana, yang penting tujuan sama untuk membesarkan nama Sobat Ngaret. Intinya seperti itu guys ya. Oke guys, itu aja sih video dari saya, semoga menghibur, tidak ada, ini cuma hiburan, diambil baiknya, dibuang buruknya. Jangan lupa dibantu di like dan di subscribe di channel Cucu Tawa. Salam Sobat Ngaret, sababatan, srek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.